Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita melanjutkan dari kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas tentang kain penyekat kepala Rasulullah SAW, yang mana pertamanya kita membahas cara berjalannya Rasulullah SAW. Saya ingatkan kembali bahwasanya kita mengenal dan memahami dari hadis ini tidak ada lain untuk memberikan kecintaan yang lebih mendalam kepada Rasulullah SAW di dalam kalbu kita, dan kita niat untuk mengaplikasikan atau mencontohi dari keteladanan beliau yang memberikan suri tauladan terbaik bagi kehidupan kita. Sebelum kita memulai, kita langkah baiknya memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita melanjutkan tentang sikap duduknya Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang sikap duduknya Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Kabilah binti Mahramah radhiyallahu anha, dikemukakan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul qarfasa'a. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'a fil jilsati fa'idtu minal faraqi. Kabilah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk kurfasyah. Kurfasyah ini yaitu duduk bertumpukan kepada pinggul, kedua paha merapat ke perut dan tangan memegang betis. Kurang lebihnya seperti memangku dari kaki. Biasanya saya dulu pernah diberikan contoh oleh ulama-ulama alumni Yaman, yaitu duduknya berpangku, terkadang menggunakan ada namanya serban yang diikat ataupun kain untuk penahan dari badan ini untuk bersandar. Kadang berduduk demikian. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya mungkin kurang jelasnya kalian bisa melihat dari bantuan-bantuan ulama-ulama akan lebih mendetail menjelaskannya, bahwasanya duduknya itu yaitu duduk-duduk yang duduk santai lah bahasanya, duduk yang lagi rileks, duduk yang enak. Qabilah itu berkata, manakala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan yang takjub karena kewibawaannya atau kewibawaan dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi qabilah tadi melihat Rasulullah SAW dengan sedang duduk kurfasyah, duduk yang sedang rileks, duduk yang santai. Namun beliau kabilah tadi sangat takjub. Kenapa ditakjubkan? Karena kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat-sangat sempurna di dalam akhlak, di dalam sikap, di dalam seluruhnya. Maka sehingga kenapa kita mengkaji ini? Karena
kesempurnaan yang Rasulullah miliki, jika kita belajar untuk menyempurnakan kehidupan kita di kehidupan dunia ini, tentunya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid dari Affan bin Muslim, dari Abdullah bin Hasan, dari keduanya dari kedua orang neneknya yang bersumber dari Kabilah binti Mahramah. Di sini Kabilah binti Mahramah. Maksud Kabilah di sini, teman-teman, saya kurang memahami dalam hadis ini. Namun kalau dilihat dari rawinya, Kabilah ini adalah nama seseorang. Wallahu a'lam. Sehingga dia melihat ketakjuban yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Saya dahulu mengkaji ini sudah lama, teman-teman. Makanya saya pengen mengulang-ulangnya dengan berbagi kepada teman-teman untuk menambah lagi rasa cinta saya kepada Rasulullah SAW dan mempertajam lagi kefahaman dan ketajaman di dalam ilmu agama. Wallahu a'lam. Dalam hadis berikutnya, Abad bin Tamim berkata bahwa pamannya bercerita, "Innahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa wadi'an ihda rijlaihi ala ukhra." Sesungguhnya ia melihat Rasulullah SAW berbaring terlentang di masjid. Jadi Rasulullah sedang melakukan baring di masjid dan si sahabat ini melihat, dan salah satu dari kakinya beliau, yaitu kaki Rasulullah, ditumpangkan kepada kaki yang lainnya. Jadi kaki beliau itu ditumpangkan dengan kaki yang lainnya, sehingga sahabat ini melihat, memperhatikan Rasulullah telah melakukan baring di masjid dan melakukan kaki beliau salah satunya ditumpangkan kepada kaki lainnya. Wallahu a'lam. Dan itu juga biasanya, teman-teman, ada suatu karya seorang ulama, yaitu Maulana Zakaria, tentang adab-adab di dalam kehidupan. Itu juga menceritakan tentang kehidupan, doa-doa Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah SAW hendak tidur dan lain-lainnya. Dan itu banyak hadis-hadis yang beliau rangkum untuk kehidupan kita yang mau mempraktekkan dari kehidupan hari-hari Rasulullah SAW. Dan ini kurang lebihnya karya dari Imam Tirmizi ini juga telah merangkum, yaitu dari kepribadian Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman al-Mahzumi dan lainnya. Mereka menerima dari Sufyan, dari Zuhri, dari Abad bin Tamim yang bersumber dari pamannya. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid taba biyadaihi." Apabila Rasulullah SAW duduk di masjid, maka ia duduk dengan cara ihtiba, dengan kedua tangannya. Ihtiba ini seperti ini kurang lebihnya, teman. Ihtiba, duduk yang tangannya menahan. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya yang saya dapat, sedikit banyaknya yang saya ulang-ulang dari kajian ilmu-ilmu yang saya pernah pelajari. Ihtiba itu duduknya itu berpangkunya tangan kepada kaki yang di depannya. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Salamah bin Syabib dari Abdullah bin Ibrahim al-Madini, dari Ishaq bin Muhammad al-Ansari, dari Rabi' bin Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari bapaknya yang bersumber dari kakeknya
Abu Sa'id Al-Khudri. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita sudah mendengarkan sikap duduknya Rasulullah SAW. Insya Allah pertemuan di kemudiannya kita akan memasuki tempat bertelekan atau tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kurangnya. Saya minta berikan komentar yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.